Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bashariyah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sobat muslim dan muslimah rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita bersyukur, menyanjungnya atas limpahan berbagai nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat tersebut, segala kebaikan dapat terlaksana dengan sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir kelak. Sobat muslim dan muslimah rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bagaimana konsep perlakuan kaum jahiliyah terhadap wanita. Pembahasan ini ditujukan, satu, agar kaum muslimah khususnya dan kaum muslimin secara umum dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ajaran Islam yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia. Dalam konteks ini, harkat dan martabat kaum muslimah masa kelam jahiliyah tidak memanusiakan mereka. Dengan lahirnya Islam, maka kaum wanita secara khusus dan kaum muslimin secara umum terangkat harkat dan martabatnya. Yang kedua, tujuan dari pembahasan ini agar kita kaum muslimin dan kaum muslimah secara khusus tidak kembali kepada nostalgia masa silam, di mana harkat dan martabat kaum wanita menjadi terperosok karena perlakuan mereka. Maka kita jangan sampai kembali kepada masa itu. Para muslimah dan muslim dimanapun Anda berada, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita cermati tentang ajaran Islam yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai kehidupan rumah tangga secara umum dan perlakuan Islam terhadap kaum wanita secara khusus, maka kita tidak akan mendapatkan tandingan atas paripurnanya ajaran Islam. Kehidupan rumah tangga dalam Islam tidak semata sebagai sebuah pemenuhan kebutuhan biologis, akan tetapi lebih dari itu. Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang teramat sakral. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Ia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan agar kalian merasa tentram, dan Allah menjadikan kecintaan yang tulus, kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berfikir. Kehidupan rumah tangga di dalam Islam mendeskripsikan, menggambarkan ketika hal itu bisa dibingkai dengan ajarannya tersebut, akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan. Dan juga akan bisa terhindar dari berbagai bentuk depresi yang mengerikan. Sebuah kehidupan rumah tangga yang menegakkan ikatan yang kuat dalam berbagai dimensi.
Sebuah rumah tangga di dalam ajaran Islam bersendikan syariat Allah dan fitrah manusia. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Sebuah fitrah, sifat bawaan dasar yang Allah telah fitrahkan kepada manusia, dan tidak ada tabdil, perubahan, tidak ada pergantian dalam penciptaan Allah SWT. Artinya bahwa kehidupan kita secara umum telah sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkan, yaitu menghamba kepada Allah, menegakkan agama ketauhidan. Dan ini tidak tergantikan, tidak berubah. Dalam urusan rumah tangga pun, ketika tegakkanlah rumah tangga di atas fitrah tersebut. Rumah tangga yang berbasiskan syariat-syariat Allah, berbasiskan fitrah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslim dan muslimah rahimakumullah, berdasarkan hal ini, ketika kita mencermati sebelum Islam datang sebagai sebuah panduan yang paripurna, nun jauh di sana masyarakat jahiliyah, masyarakat yang penuh dengan kegelapan, kebodohan. Rasul kita yang mulia SAW diutus di tengah-tengah mereka. Kehidupan yang sangat tidak ideal dalam berbagai lini kehidupan, status atau strata sosial, interaksi sosial, sosial keagamaan. Ini telah menggambarkan kehidupan yang benar-benar tidak memanusiakan manusia. Terutama terkait dengan kehidupan kaum wanita. Ada beberapa hal yang menunjukkan tentang tesis ini. Kita melihat di banyak poin yang menggambarkan kehidupan kaum jahiliyah yang tidak ramah terhadap kaum wanita. Yang pertama, kalau kita lihat dalam institusi pernikahan mereka, ada pernikahan-pernikahan, bentuk-bentuk pernikahan yang sangat tidak memanusiakan kaum wanita sebagai rahim yang melahirkan generasi-generasi. Bentuk-bentuk pernikahan di zaman jahiliyah itu sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, yaitu hadis Urwah bin Az-Zubair, ketika Aisyah radhiyallahu taala mengabarkan kepada beliau bahwa di masa jahiliyah itu ada 4 bentuk atau model pernikahan. Model yang pertama seperti model pernikahan kita pada masa ini, di mana seorang laki-laki yang ingin menikah, dia kemudian melamar wanita pilihannya kepada walinya, lalu kemudian dinikahkan dan ada pemberian mahar. Itu model pertama. Model yang kedua, ada yang disebut dengan model pernikahan al-istibdha. Model pernikahan al-istibdha ini adalah sebuah model di mana seorang suami, ya, di masa
tertentu menginginkan ya keturunan yang baik, menginginkan status sosial yang baik, sehingga seorang suami ini rela untuk memberikan ya laki-laki lain kesempatan menyetubuhi istrinya. Setelah wanita tersebut ya hamil, ya baru kemudian suaminya itu ya kembali menerima istrinya. Artinya kelahiran nantinya dari bersetubuh dengan laki-laki lain itu diharapkan mendapatkan anak yang memiliki status sosial. Jadi ia menyerahkan istrinya kepada laki-laki yang punya status sosial yang baik. Ini istibdha. Ya. Jadi wanita kayak milik orang lain juga, yang orang lain atau laki-laki tersebut adalah laki-laki yang punya status sosial. Kemudian yang ketiga, model pernikahan di masa jahiliyah itu ada pernikahan di mana ada segerombolan laki-laki yang menyetubuhi wanita tersebut. Sehingga pada masa-masa kehamilan mendekati kelahiran, kemudian wanita tersebut akan mengatakan, atau setelah melahirkan, wanita tersebut akan mengatakan kepada laki-laki yang menyetubuhinya, yang jumlahnya kurang dari 10, ini adalah anakmu. Dia akan minta pertanggungjawaban kepada salah seorang di antara mereka bahwa ini adalah anakmu. Tentu karena ada kemiripan dengan salah seorang di antara mereka. Ini model pernikahan yang ketiga. Model pernikahan yang keempat adalah model pernikahan para wanita malam. Mereka memajang ya sebuah tanda di depan pintu mereka agar pada laki-laki hidung belang masuk untuk berzina dengannya, dan nantinya di antara para laki-laki tersebut akan ada salah seorang di antara mereka menjadi bapak dari hasil zina tersebut. Ini model pernikahan di masa jahiliyah. Dan tentu kita perhatikan di model-model pernikahan yang tiga, selain yang pertama, itu sangat merendahkan martabat kaum wanita. Wanita tidak punya kesucian, tidak punya privasi, sehingga mereka, kaum wanita, diserahkan kepada laki-laki lain yang bukan pasangan sahnya. Waliyadzubillah. Ini bentuk perlakuan kaum jahiliyah terhadap wanita dalam institusi pernikahan. Ya. Kemudian perlakuan yang tidak bermartabat ini kepada kaum wanita juga tampak atau terlihat pada masalah ya iddah, ya, pada masalah iddah. Dahulu di zaman jahiliyah, wanita itu memiliki masa tunggu iddah ketika diceraikan oleh suaminya, yaitu 1 tahun, 1 tahun penuh. Mereka, para wanita, ketika diceraikan tidak boleh untuk menikah dengan laki-laki lain sampai setahun. Nah, tentu ini adalah masa tunggu yang sangat berbeda jauh dengan Islam, di mana Islam ya menetapkan masa tunggu seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu atau diceraikan ya tidak lebih dari 4 bulan. Kalau yang ada yang 3 kali suci, ada yang 4
bulan 10 hari. Nah, ini untuk yang ditinggal mati oleh suaminya. Ada yang 3 kali suci. Ya. Kemudian para wanita pada masa jahiliyah sebagai bentuk perlakuan tidak bermartabat terhadap mereka itu adalah di masa-masa haid mereka terisolir. Tidak boleh bagi laki-laki suaminya membersamainya untuk makan, untuk minum, apatah lagi tidur. Mereka betul-betul diasingkan. Mereka ditempatkan di tempat tersendiri supaya tidak berinteraksi dengan suaminya. Ini kebayang oleh kita, wanita dianggap najis gitu, kira-kira seperti itu, sehingga mereka diisolir. Kaum wanita pada masa jahiliyah tidak berhak mendapatkan warisan. Hanya laki-laki saja yang mendapatkan warisan. Seorang wanita tidak lebih hanya seonggok manusia yang mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ya. Itu di masa jahiliyah. Wanita juga atau bayi wanita ketika baru lahir langsung dieksekusi. Ya, dieksekusi dengan apa? Dengan cara dikubur hidup-hidup. Ya. Para wanita yang hamil kala itu mereka sudah menyiapkan lubang, ya, kuburan. Ya. Kalau ternyata yang lahir adalah seorang bayi wanita, maka langsung dikuburkan hidup-hidup. Karena bagi mereka wanita aib. Subhanallah. Ini adalah perlakuan tidak bermartabat kaum jahiliyah terhadap para wanita. Kalau kita lihat yang terkait dengan perlakuan kaum jahiliyah terhadap wanita adalah wanita ya boleh dipoligami ya lebih dari 4. Jadi laki-laki dalam budaya jahiliyah bisa beristri lebih dari 4, bahkan puluhan istri. Satu hadis yang menggambarkan tentang hal itu, seorang Ghailan bin Salamah ketika beliau menceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa dia memiliki 10 istri. Maka ketika itu Nabi mengatakan, ceraikan yang lain, sisakan 4. Nabi memerintahkannya untuk menceraikan dan hanya menyisakan 4. Nah, apa yang dilakukan oleh Ghailan bin Salamah bukan monopoli beliau. Karena banyak di antara kaum laki-laki yang beristri lebih dari apa yang beliau lakukan. Lebih dari 10 pun ada. Ini kan Masya Allah merupakan tradisi yang menyalahi proporsi sebagai seorang laki-laki yang berpoligami sehat gitu. Tapi kemudian para wanita pada masa jahiliyah itu berhak dinikahi dan dikumpulkan bersama saudarinya. Coba bayangkan ada seorang suami punya istri 2. Istrinya yang pertama adalah kakak dari istrinya yang kedua. Dikumpulkan dalam
satu ikatan perkawinan. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan kalau kita bahasakan secara psikologis, tentu seorang istri atau seorang wanita ada kecemburuan. Bayangkan kalau kemudian kecemburuan itu membara, sedangkan yang harus dia cemburuin adalah saudarinya sendiri. Itu rawan konflik. Taib. Jadi inilah tradisi jahiliyah. Mereka menggabungkan antara seorang wanita dengan saudarinya. Apakah kaum jahiliyah tidak mengenal konsep mahram sehingga berlaku seperti itu? Sebetulnya tidak. Mereka mengenal konsep-konsep mahram yang tertera di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 22 dan 23 itu. Mereka mengenal, hanya saja dalam dua hal mereka menyalahi konsep mahram. Ya. Di antara yang mereka salahi dalam konsep mahram tersebut adalah menggabungkan antara seorang wanita dengan saudarinya. Nah, kemudian seorang wanita yang menjadi istri ayahnya bisa diwariskan untuk anak laki-laki tertuanya. Ini konsep mahram yang disalahi oleh atau dilanggar oleh kaum jahiliyah. Ya. Padahal di dalam Al-Quran hal ini dilarang. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan Anda atau kalian para laki-laki, para suami menggabungkan antara dua bersaudari, dijadikan istri dalam satu ikatan pernikahan. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah berlalu. Ya. Para muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlakuan kaum jahiliyah ini terhadap kaum wanita sekali lagi membuat kita, khususnya para wanita, menjadikan Islam sebagai spirit keadilan. Mengapa? Karena kalau kita kembali kepada ajaran Islam, apa yang terjadi pada masa jahiliyah itu adalah petaka bagi kaum wanita. Ya. Pada masa jahiliyah sangat mudah untuk menceraikan, sangat mudah juga untuk menikah. Artinya ketika mereka sudah menikah, mereka mudah sekali untuk menceraikan. Seolah-olah perceraian itu adalah mainan mereka. Begitu juga ketika mereka mau menikah, sangat mudah untuk menikah. Ya. Mereka juga sangat mudah untuk memerdekakan budak. Ya, dalam hal ini mereka mudah menceraikan, mereka mudah menikah, mereka mudah memerdekakan budak. Bukan dalam rangka mempermudah yang positif, tetapi main-main. Sedikit-sedikit dicerai, sedikit-sedikit dinikahi, kemudian dizalimi. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kehidupan mereka seperti itu, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai mainan, bahan mainan. Dalam hal ini
ya, mudah menceraikan, ya, mempermainkan talak. Ini bagian dari ajaran Islam. Ya. Tidak boleh dipermainkan, ya. Karena mempermainkan, ya, perceraian itu tetap dianggap sebagai sebuah keseriusan. Artinya ketika seorang suami menceraikan istrinya hanya main-main, itu tetap dianggap menceraikan. Ya. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang serius tetap dianggap serius. Begitu juga main-main tetap dianggap serius. Salah satu di antaranya adalah cerai. Itu tidak boleh bermain-main dengan kata-kata talak. Nah, di tradisi jahiliyah hal itu biasa mereka lakukan. Mudah sekali untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan kata cerai. Dan mereka tidak berbilang cerainya. Nah, Islam kemudian datang untuk membatasi cerai itu hanya 3 saja. Diberikan kesempatan hak cerai, ya, dari suami 3 saja. Para muslimah dan muslim yang semoga dimuliakan Allah, ya. Terakhir, perlakuan kaum jahiliyah terhadap para wanita, ya, dalam institusi pernikahan, mereka biasa mewarnai pernikahan mereka dengan nuansa mistik. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Salah satu indikasi bahwa mereka sangat lekat dengan nuansa mistik itu ketika mereka, ya, pasangan suami istri, ya, dikaruniai seorang anak. Dari sejak lahir itu sudah dekat dengan dunia mistis. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami' Al-Qurtubi ketika beliau mengomentari budaya jahiliyah ketika masa-masa kelahiran bayi, kanu yadribuna lil maulud mismaran inda wiladatihi wa dawranihim bihi yawma usbu'ihi yaqulun lima'arifatil ammar. Mereka biasa menancapkan paku untuk bayi saat kelahirannya dan mengelilinginya pada hari ke-7 kelahirannya. Mereka mengatakan itu untuk mengetahui umur atau yang tersisa dari umur atau jangka hidup yang ditetapkan. Nah, saat seorang bayi lahir, ya, dalam tradisi mereka, mereka akan melakukan ritual berupa menancapkan paku. Secara simbolik ini diyakini, ya, diyakini dengan menancapkan paku tersebut keyakinan tertentu, ya. Dan ketika bayi lahir itu juga mereka bawa keliling, ya. Ya, bayi itu dibawa berkeliling pada hari ke-7 dengan tujuan apa? Mengetahui panjang umur si bayi, ya. Dengan bahasa lain mereka mencoba meramal seberapa kira-kira umur si bayi. Nah, kalau kita perhatikan dalam hal ini, subhanallah, budaya meramal mereka sampai kepada meramal umur dengan melakukan ritual-ritual untuk sang bayi. Para muslim dan muslimah rahimakumullah, ya. Poin-poin yang kita sebutkan ini sebagai bukti
kehidupan masa-masa jahiliyah itu penuh dengan perlakuan yang tidak bermartabat kepada satu institusi pernikahan atau kehidupan keluarga. Yang kedua, tidak bermartabat dalam hal perlakuannya terhadap para wanita. Nah, ini sekali lagi menjadi bahan renungan bagi kita, para suami, para istri, agar kita tidak kembali untuk menghidupkan masa-masa kelam jahiliyah dalam kehidupan rumah tangga kita. Mengapa? Karena kita sudah memiliki ajaran yang sangat paripurna dalam meningkatkan harkat dan martabat kehidupan rumah tangga kita. Ketika kita jalani dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan suasana yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga kita. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahan renungan kita untuk terus membingkai rumah tangga kita dengan ajaran-ajaran Islam yang ramah terhadap kaum wanita khususnya dan ramah terhadap kaum Bani Adam secara umum. Barakallahu fikum. Demikian kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.